Hai teman-teman di channel JMTV. Kali ini saya berada di ladang persawahan ya. Dan seperti biasa, kita juga akan membahas tentang satu bisnis, kemudian juga di situ kita akan belajar tentang hidup dan kehidupan gitu ya, supaya kita bisa menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih baik lagi. Nah, yang akan kita pelajari pagi hari ini, kondisinya masih pagi ya, sekitar pukul 7. Yang akan kita pelajari kali ini adalah bisnis peralatan pertanian. Kemudian juga efeknya seperti apa gitu ya. Nah, seperti yang ada di belakang saya itu adalah satu hasil karya bisnis teknologi pertanian. Jadi bisnis teknologi pertanian itu cukup banyak. Kalau yang ada di belakang saya itu adalah mesin luku ya, mesin luku. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu luku atau brojol. Jadi untuk membalik tanah itu. Nah, itu menggunakan hand traktor. Namanya hand traktor. Kalau dalam bahasa Jawa ya mesin luku gitu ya. Nah, ada satu hal yang sangat paradok atau kontradiksi ya. Jadi ketika teknologi hasil pertanian itu ada, memang pekerjaan para petani itu akan menjadi lebih ringan. Nah, coba dibayangkan, biasanya kalau mereka mencangkul sendiri, ya kelengar gitu ya, nggak selesai-selesai. Nah, tapi kalau ada teknologi pertanian semacam ini, hand traktor tentu menjadi lebih cepat. Nah, permasalahannya adalah ketika ada investasi peralatan teknologi semacam itu, maka akan berimbas pada hasil atau berimbas pada kondisi pertanian, kondisi sumber daya manusia itu sendiri ya. Sebagai satu contoh, hand traktor itu, kalau kita melihat dulunya untuk membalik tanah itu, masyarakat biasanya menggunakan luku atau brujul yang biasanya ditarik oleh sapi atau kerbau gitu ya. Nah, itu sebetulnya ada nilai sosial ketika kita menggunakan peralatan tradisional itu. Ada tenaga kerja manusia di situ yang harus dibayar, kemudian juga ada nilai yang terkait dengan hewan piaraan, sapi atau kerbau ya. Nah, tapi ketika hand traktor itu datang, maka yang namanya alat luku tradisional itu akan hilang, pasti hilang ya. Dan memang secara kecepatan hasilnya tentu berbeda, lebih cepat hand traktor semacam itu. Kemudian kalau dibandingkan dengan kondisinya, percepatan pekerjaannya pasti, kemudian nilai sosialnya akan berkurang ketika menggunakan teknologi pertanian. Gini, coba dibayangkan, kalau ada petani yang akan membongkar lahan atau tanah sawahnya, kemudian mereka tidak memiliki kerbau atau sapi atau peralatan luku itu, maka biasanya mereka mengandalkan tetangganya yang memiliki peralatan luku ataupun sapi atau kerbau yang mereka miliki. Nah, itu kemudian dihitung sewa atau dihitung bekerja. Jadi ada orang lain yang terlibat di situ. Dan biasanya ada beberapa yang terlibat. Nah, tapi kalau seperti ini kan berbeda. Kemudian ada peralatan atau teknologi pertanian yang lainnya yang biasanya dipakai, kemudian itu akan mengurangi padat karya atau mengurangi padat sumber daya manusia. Contohnya begini, kalau dulu kita panen padi, kemudian membuat atau merontokkan padi itu kan dengan beragam cara tradisional ya, diantaranya dengan menggunakan kaki atau menggunakan pelepah pelepah kelapa itu, kemudian dipukul ya, ditumbuk dan segala macamnya, semuanya digunakan tenaga manusia. Nah, tapi ketika perontok padi itu datang, maka tenaga manusia itu pun akan berkurang dan hasilnya dinikmati oleh para pemilik mesin teknologi pertanian itu sendiri. Jadi ada nilai sosial atau nilai padat karya yang tergerus ketika sebuah teknologi itu akan datang dan memudahkan pekerjaan manusia. Ya, mau tidak mau memang harus seperti itu, karena memang konsekuensi dari perkembangan teknologi itu akan berkurangnya padat karya ya. Jadi sebagai satu contoh, kalau di dalam sebuah pabrikan, jadi saya dulu pernah berada di atau mengkonsultasi sebuah pabrik kertas atau pabrik packaging karton ya, pembungkus HP, kemudian juga karton packaging lainnya. Nah, awalnya kita menggunakan pekerjaan padat karya, jadi begitu banyak
karyawan yang terlibat di situ. Nah, tapi ketika ada lem panas otomatis, kemudian juga ada press untuk box itu, maka pekerjaan manusia berkurang jadinya. Memang secara hitung-hitungan investasi, para pemilik modal akan memilih untuk investasi mesin ya, jangka panjangnya, karena mesin itu akan tetap dimiliki oleh pengusaha. Tetapi ketika menggunakan padat karya, maka uang yang diinvestasikan untuk padat karya itu akan hilang, karena pasti akan dibawa oleh para pekerjanya sebagai upah, dan itu akan hilang gitu ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah sebetulnya persiapan sumber daya manusia secara umum supaya bisa bersaing dengan kemajuan teknologi ya. Kalau mau dikatakan bersaing juga susah, karena bagaimanapun juga teknologi itu akan bisa mengalahkan pekerjaan manusia dan akan lebih cepat. Lebih tepatnya sebetulnya adalah persiapan supaya diri itu bisa lebih kreatif dalam menjalankan pekerjaan itu, atau lebih kreatif untuk memperluas atau ekstensi pekerjaan ya. Karena kalau dipersaingkan dengan mesin, dengan teknologi, tentu pekerjaan manusia itu akan kalah gitu ya. Ya banyak contoh lah. Kalau mau tenaga cangkul kemudian dengan tenaga backhoe, ya tentu akan kalah besar gitu ya. Nah, itu sebagai satu contoh saja. Nah, tapi secara umum memang seperti itu. Nah, yang berikutnya, contoh-contoh yang lainnya yang berkaitan dengan bagaimana teknologi itu akan menyingkirkan tenaga kerja manusia atau sumber daya manusia. Mesin penggiling padi. Jadi mesin penggiling padi itu juga sama kondisinya. Sekarang hampir di setiap kecamatan itu ada penggilingan padi. Bahkan di setiap desa juga ada juragan-juragan yang mengembangkan bisnis ini menjadi satu bisnis yang memang jadi sumber daya penghidupan mereka. Nah, disitulah kemudian kebijakan dari pemilik modal itu untuk mengambil satu keputusan, apakah tetap akan mempekerjakan manusia, tetangga kiri kanannya, atau menggunakan mesin. Dilema, tapi sebetulnya ada nilai kebijakan di situ ya, karena akan ada keindahan di situ. Oke, begini contohnya. Mesin penumbuk padi, kalau dulu orang menumbuk padi itu kan menggunakan lesung gitu ya, dan itu banyak sekali ibu-ibu yang terlibat di situ untuk menumbuk padi, sehingga akan mengerahkan sumber daya tetangga kanan kirinya ibu-ibu itu, dan mereka mendapat upah, sehingga nilai sosialnya memang cukup tinggi gitu ya. Nilai sosialnya cukup tinggi di situ. Nah, tapi ketika mesin penggiling padi itu datang, maka ya semuanya akan habis ya, selesai sampai di situ, kemudian semuanya dikerjakan oleh mesin penggiling padi itu. Nah, dari situ sebetulnya sudah muncul satu paradok gitu ya. Teknologi memang paradok, bagaimanapun juga teknologi memang paradok. Tetapi tadi itu kebijakan kita bagaimana membuat masyarakat yang lainnya tetap bisa menikmati hasil pekerjaan itu ya. Contoh begini, di pabrik yang dulu saya tangani di kelola itu, memang kemudian akhirnya menggunakan beberapa mesin teknologi yang mempercepat pekerjaan. Imbasnya apa? Ketika pekerjaan itu lebih cepat, maka pekerjaan lebih cepat selesai, dan juga masalah keuangannya juga cepat selesai, dan itu akan menyenangkan pemilik usaha atau ownernya ya. Nah, tapi bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya? Nah, itu memang yang harus dipikirkan, sehingga kita tidak bisa meninggalkan nilai sosial itu. Kemajuan teknologi yes tetap harus dilakukan, karena itu akan mempercepat dan mempermudah pekerjaan kita, tetapi nilai sosial harus tetap dilakukan. Nah, muncullah kemudian ide bagaimana membuat kondisi lingkungan kita tetap bernilai sosial dengan industri yang ada di tengah-tengah masyarakat itu. Di antaranya kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang memang jelimet, yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Bagaimanapun juga ada ya pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Maka itu diserahkan ke lingkungan sekitar. Jadi kita menyebutnya sebagai bina lingkungan gitu ya. Jadi ada pekerjaan pengeleman, kemudian ada pekerjaan finishing yang kadang-kadang kurang pas dilakukan oleh mesin, karena ada sedikit yang berhasil tetapi masih ditoleransi. Semisal begini, ketika kita membuat packaging,
kulitnya itu hitam, kemudian ternyata ada kulit yang terbalik sedikit saja, sekitar 1 mili. Nah, itu tentu tidak bagus untuk disetorkan ke konsumen. Nah, tetapi dengan cara dicat warna sedikit atau disebidol sedikit, itu sudah menjadi hitam semua. Nah, pekerjaan-pekerjaan semacam itu yang tetap diberikan kepada lingkungan kita. Nah, itu tadi. Jadi kedatangan sebuah teknologi memang harus tetap suatu keniscayaan, harus diterima, tetapi jangan kemudian menghilangkan nilai sosial. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.